Halo teman-teman, jadi di sini ada artikel baru ya, yaitu Bank of America itu Solana akan menjadi visanya kripto karena alasan ini ya, ada beberapa alasan. Jadi mungkin waktunya Solana ngepam nanti ya teman-teman. Ya ini tetap disclaimer juga. Nah, semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa menentukan keputusan ya terhadap uh, koin Solana ini. Nah, jadi Bank of America ini memprediksi bahwa Solana akan bisa menjadi pisah dari kripto ya. Ini artinya Solana akan menjadi alat utama pembayaran dalam transaksi blockchain di dunia. Jadi strategis Bank of American Al-Qessah ya, itu mengatakan jaringan Solana baru diluncurkan tahun 2020 yang lalu, namun token Solana berkembang menjadi kripto terbesar kelima dengan kapitalisasi pasarnya mencapai 47 miliar dolar. Jadi tidak hanya itu, jadi total value lock-nya dalam jaringan Solana lebih dari 11 dolar miliar dan telah digunakan untuk mencetak lebih dari 5,7 juta NFT. Nah, kenapa bukan Ethereum? Jadi Solana ini dianggap memiliki sejumlah keunggulan penting dibandingkan dengan jaringan ciptaan Vitalik Buterin itu ya teman-teman. Jadi keunggulan itu adalah yang pertama itu tentang gas fee-nya. Jadi akhirnya kita kan udah tahu juga lah ya Ethereum ini gas fee-nya cukup mahal ya. Nah, dan transaksi per second-nya TPS-nya itu cukup kecil kalau untuk Ethereum. Nah, jadi keunggulannya itu salah satunya transaksinya tadi ya teman-teman, fee-nya. Namun menawarkan kecepatan transaksi dan skalabilitas yang sangat tinggi, yaitu eh, memproses rata-rata ya sebanyak 65.000 transaksi per detik ya, per second. Jadi ini jauh melebihi jaringan perusahaan pembayaran global ya, baik Visa ataupun Ethereum yang hanya sebesar 1.700 dan 12 TPS saja. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini tabel perbandingan kecepatan proses transaksi dari ketiga platform ini, tapi Visa bukan termasuk desentralisasi ya. Nah, jadi Solana itu 65.000 transaksi per second, Ethereum itu hanya 12 saja transaksi per second, sementara Visa itu hanya 1.700 sampai 24.000 transaksi per second ya. Jadi tentu dari perbandingan ketiga ini yang lebih diunggulkan yaitu Solana. Nah, jadi meskipun potensi Solana sangat besar ya, namun bukan berarti tanpa masalah ya teman-teman. Jadi dalam beberapa bulan terakhir Solana itu dilaporkan mengalami gangguan jaringan. Jadi pada bulan Desember yang lalu, Solana mengalami serangan distribusi denial of service atau dikenal dengan DDoS yang mengakibatkan jaringan Solana macet ya dan mati. Meskipun demikian, Austi Federa, kepala Solana Labs ya. Jadi beliau ini mengatakan Solana akan mengembangkan inovasi baru hingga gangguan tidak akan terjadi lagi di tahun 2022 ini. Jadi Solana sendiri itu menjadi salah satu top kripto yang performanya terus membaik ya. Jadi menurut Coin Market Cap dalam 7 hari terakhir pertumbuhan Solana mencapai 4%, 4 lebih ya. Jadi lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin atau Ethereum yang menguat 2,3% dan 1,49% ya dalam 7 hari terakhir. Jadi prediksi dari Bank of America ini bisa menjadi salah satu pendorong pergerakan Solana ya, melihat tingkat RSI yang berada di level 53 dan Solana yang berhasil menyentuh level resistensi 152 dolar ya, berpotensi menguat hingga ke 170 dolar. Oke, jadi itu ya teman-teman informasinya tentang Solana ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Solana akan bisa mengalahkan Ethereum nantinya? Kita tunggu aja. Sampai jumpa. Bye bye.